Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasya Kilaldin dengan NIM 21080896013 izin mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya yang sudah terlaksana di bulan Desember 2023 hingga Februari 2024 yang berjudul Strategi Inovatif dalam Meningkatkan Pengalaman UX pada UI untuk Redesign Netverse. Kemudian di sini saya izin memperkenalkan diri saya kembali, yaitu saya Fasya Kilaldin dengan NIM 21080896013 dari kelas TI 6A, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, yang pada saat itu bertempat kerja praktiknya di Net Media Tama Televisi. Waktu pelaksanaan kerja praktiknya yaitu mulai dari tanggal 18 Desember 2023 hingga 16 Februari 2024, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat. Tempat pelaksanaan kerja praktiknya yaitu di Net Media Tama Televisi yang beralamat di Gedung DIS Mega Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Net Media Tama Televisi, yaitu bagian dari Indika Group, memulai siarannya sebagai NET pada tanggal 18 Mei 2013 dan resmi diluncurkan pada tanggal 26 Mei 2013. NET berkembang dengan menghadirkan berbagai macam program seperti talk show, sinetron, reality show, dan berita. Kemajuan teknologi dan peralihan generasi mendorong NET untuk meluncurkan platform OTT atau over the top. Aplikasi tersebut diberi nama Netverse. Pada tanggal 20 Mei 2022 yang tersedia di aplikasi Google Play Store dan App Store. Netverse juga menyediakan berbagai macam konten eksklusif yang tidak ada di televisi dan termasuk program-program Net TV pun ada di Netverse. Nah, kemudian Netverse berupaya untuk meningkatkan UI UX-nya untuk memenuhi dan melampaui ekspektasi pengguna, mempertahankan pengguna lama dan menarik pengguna baru. Dan di sini redesign web dan aplikasi Netverse diperlukan untuk mengikuti tren dan kebutuhan pengguna yang terus berubah. Jadi laporan di sini membahas strategi inovatif dalam meningkatkan UI UX Netverse, mencakup desain interaktif, aksesibilitas, navigasi efisien dan visual menarik lainnya yang bisa mengembangkan Netverse lebih baik lagi. Kemudian di sini ada juga rumusan masalah yang dibuat, yaitu bagaimana strategi inovatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna UX pada antarmuka pengguna UI di web dan aplikasi Netverse. Juga ada bagaimana implementasi untuk meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna Netverse. Tujuan dari kerja praktik di sini yaitu mahasiswa kerja praktik dapat mempraktikkan teori yang sudah didapatkan di masa perkuliahannya untuk menyelesaikan permasalahannya di lapang dan juga menambah serta mengasah skill dalam hal penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim kerja di lapang yang dipandu oleh pendamping lapangan. Serta yang ketiga di sini membantu serta berkontribusi penuh untuk kerja praktik ini dalam meredesain aplikasi Netverse pada Net Media Tama Televisi. Manfaat dari kerja praktik yang didapatkan bagi mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa dapat pengalaman praktik kerja langsung di dunia kerja. Yang kedua yaitu mahasiswa belajar menyalurkan ilmu yang didapat di dalam kelas pada permasalahan yang ada di dalam lingkungan kerja. Kemudian bagi Net Media Tama Televisi yaitu pertama memberikan review sebagai kalangan penonton atau pengguna aplikasi Netverse untuk bahan revisi peningkatan Net Media Tama Televisi. Yang kedua yaitu membantu dan membuat perancangan redesign UI pada aplikasi Netverse. Yang ketiga yaitu berkontribusi melatih dan mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas. Kemudian ada juga bagi UIN Wali Songo Semarang yaitu menjalin relasi dengan tempat dilakukannya kerja praktik serta mengetahui kemampuan mahasiswanya bagaimana di tempat kerja praktik, apakah sudah. Kemudian ada metode penelitian
Di sini menggunakan design thinking yang dimana melakukan pendekatan berbasis solusi yang berfokus pada menemukan solusi untuk masalah, bukan pendekatan pemecahan masalah berbasis masalah. Pendekatan berpikir berbasis masalah berfokus pada menemukan hambatan dan keterbatasan alasan suatu masalah yang ada. Di sini ada beberapa tahapan yang dilakukan pada design thinking, yaitu yang pertama ada empathize, yaitu melakukan observasi dan wawancara untuk memahami kebutuhan pengguna. Yang kedua ada define. Define di sini merupakan langkah kedua dalam design thinking, di mana semua kebutuhan yang diperoleh dari pengguna pada tahap empathize disimpulkan. Yang ketiga yaitu ada ide atau inovasi, merupakan tahapan ketiga dari design thinking yang melibatkan proses hasil ide kreatif untuk mendesain. Yang keempat yaitu ada prototype, di mana prototype ini dibuat dalam bentuk sketsa, mock-up kertas, mock-up digital, atau sebagainya. Yang kelima yaitu ada tahap tes yang melibatkan pengguna untuk melakukan tes apakah hasilnya sudah layak digunakan dengan baik apa belum. Seperti itu. Oke, jadi di sini adalah aplikasi Netverse, yaitu aplikasi platform layanan penyiaran video, platform OTT yang dapat diunduh gratis, yang berisi konten serial, drama, musik, talk show yang berkualitas, dan konten-konten pada Netverse sendiri itu juga up to date dan eksklusif. Tidak semua program tayang di televisi, dan memudahkan di sini juga memudahkan akses semua pilihan user. Kemudian di sini juga Netverse juga tersedia di iOS, website, dan Android. Di sini juga ada UI UX. UI UX adalah UI user interface, elemen visual yang dilihat dan diinteraksikan pengguna saat menggunakan suatu produk digital. Contohnya adalah tombol icon, layar sentuh, dan desain visual lainnya. UX juga disebut user experience, yaitu pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk digital, termasuk bagaimana pengguna merasakan, memahami, dan berinteraksi dengan produk. UX yang baik membuat produk mudah digunakan dan menyenangkan dan bermanfaat bagi pengguna. Di sini juga ada Figma. Figma adalah alat desain UI UX yang populer dan berbasis cloud. Di sini tahap-tahapannya yaitu yang pertama mengobservasi dan meriset terkait aplikasi Netverse baik dari website, Android, dan iOS untuk memperbaiki mana yang harus diperbaiki terhadap sisi user experience. Yang kedua yaitu pada tahap awal penugasan diberikan tugas untuk mencontoh terlebih dahulu UI aplikasi Netverse. Yang ketiga yaitu diberikan beberapa job desk seperti mencari atau membuat icon, desain pop-up, sampai dengan redesign UI Netverse agar lebih nyaman digunakan oleh pengguna. Tugas yang pertama yaitu tugas My Profile. Di sini pada tahap penugasannya yaitu mencari referensi terkait penambahan poin pada akun untuk setiap kali menonton tayangan Netverse. Yang kedua yaitu membuat desain dengan mengumpulkan komponen dan membuat tampilan baru pada menu My Profile agar pengguna bisa lebih nyaman dan paham menggunakannya. Yang ketiga yaitu merapikan antara jarak dan ukuran agar sesuai dengan semua komponen, dan berikut gambarnya hasil finalnya seperti yang ada di samping. Jadi menambahkan poin di di bawah nama. Nah, poin My Profile ini pada menu My Profile terdapat penambahan poin. Di sini berguna untuk para pengguna Netverse bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Misal apabila terdapat tayangan eksklusif yang berbasis VIP seperti app streaming lainnya, para pengguna tidak perlu membayar untuk tayangan VIP tersebut. Pengguna hanya cukup menonton sebanyak-banyaknya tayangan yang ada di Netverse untuk mengumpulkan poin agar bisa mencukupi untuk menonton tayangan eksklusif itu. Dan ini project keduanya yaitu ada pop-up update Netverse untuk Android dan iOS. Jadi di sini mendesain bagaimana pop-up update Netverse-nya. Yang pertama, langkah-langkahnya itu mencari referensi terkait pop-up update pada setiap aplikasi streaming maupun aplikasi lainnya.
Yang kedua yaitu mulai mencari icon dan membuat komponen lainnya. Yang ketiga yaitu merancang satu persatu elemen hingga selesai dan dibimbing untuk melihat sudah sesuai atau belum. Dan ini hasilnya seperti yang ada di atas, hasil dari project pop-up update Netverse-nya. Pop-up update dibuat untuk Android dan iOS. Ini berguna apabila ada penambahan fitur terbaru yang dibuat oleh Netverse, akan muncul notifikasi pop-up untuk mengupdate dengan versi terbaru Netverse itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa redesign UI, yaitu yang pertama ada mengubah card untuk terpopuler di Netverse ditampilkan di bagian banner homepage seperti di atas ini. Kemudian pada gambar didesain di bawah sini ada schedule. Peran schedule di Netverse ini sangat penting karena jadwal tayangan tayang lebih dulu, dan untuk para pengguna baru sangat berguna agar bisa mengetahui dan mengingat setelah melihat schedule tayangan yang ada di Netverse sendiri, seperti itu. Kemudian menambahkan card history menonton berada di bagian homepage karena memudahkan pengguna untuk menonton dan melihat tayangan yang sudah dilihat sebelumnya tanpa harus berpindah ke page lainnya. Kemudian yaitu menambahkan icon program terpopuler Netverse seperti MHS atau Main Hakim Sendiri, Talkpot, dan Tonight Show, dan lain-lainnya. Dan apabila diklik, maka akan menampilkan tayangan contoh seperti gambar di samping. Jadi setiap kali mengklik lingkaran dari program-program ini, maka akan muncul setiap episode-episode yang populer gitu. Jadi pada banner tayangan program di atas ini merupakan lanjutan dari desain icon program acara sebelumnya yang berisi program acara terpopuler dan macam-macam episodenya. Kemudian tahapan project selanjutnya yaitu membuat kode QR. Project menambahkan icon kode QR pada setiap akun. Apabila pengguna tersebut ingin menonton di studio, bisa melakukan scan untuk terlebih dahulu dengan menggunakan akun yang sudah didaftarkan di Netverse. Hal tersebut akan mengundang lebih banyak user untuk mendownload aplikasi Netverse sebagai syarat apabila ingin menonton di studio. Jadi contoh kode QR-nya seperti ini. Kemudian yang terakhir projectnya yaitu Empathy State. Dibuat desain Empathy State ini untuk apabila pada page live sedang tidak ada tayangan yang disiarkan secara langsung, maka page tersebut saat card diklik akan muncul page pemberitahuan Empathy State seperti ini. Jadi tidak muncul ada tayangan live secara langsung. Jadi akan munculnya seperti ini. Oke, baik, kesimpulannya yaitu meningkatkan user experience adalah kunci untuk kemajuan Netverse. Ini dicapai dengan fitur menarik seperti sistem poin untuk akses VIP dan notifikasi update aplikasi, serta desain homepage yang user-friendly dengan jadwal tayangan, riwayat menonton, dan pencarian konten yang mudah. Dalam meningkatkan inovasi terbarunya yang lebih mengutamakan UX, pengguna akan lebih betah, konten eksklusif lebih laku, dan kepuasan pengguna meningkat. Pada akhirnya mendorong pertumbuhan Netverse. Namun inovasi tak boleh berhenti. Fitur seperti dubbing, download offline, dan berbagai konten akan memperluas jangkauan dan kenyamanan pengguna. Personalisasi estetika serta navigasi di homepage akan semakin memanjakan pengguna. Dengan memahami kebutuhan pengguna, Netverse akan menjadi aplikasi OTT yang akan semakin maju dan bisa bersaing pesat dengan aplikasi-aplikasi lainnya di Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.